Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mendapatkan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga dapat bertemu pada pertemuan virtual ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Eis Eti Rohaiti MPD sebagai dosen pembimbing 1, dan kepada Bapak Jajang Bayu Kelana MPD sebagai dosen pembimbing 2 yang sudah membimbing saya selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Perkenalkan, saya Dewi Rahmawati, NIM 17060016, mahasiswa dari kelas B1 2017 non-reg, program pendidikan guru sekolah dasar IKIP Siliwangi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil skripsi saya yang berjudul Pembelajaran Daring Materi IPA melalui Metode Discovery Learning pada siswa kelas 5 sekolah dasar berbantuan media WhatsApp. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah pembelajaran jarak jauh yang berbasis internet sehingga pembelajaran dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa batas waktu. Pembelajaran daring mulai dilaksanakan karena adanya COVID-19 yang mengharuskan semua orang untuk tidak berkerumun. Selain itu juga atas peraturan pemerintah yang menganjurkan untuk melakukan segala sektor kegiatan di rumah. Hal ini berimbas juga kepada sistem pendidikan yang dimana awalnya pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka menjadi dilaksanakan di rumah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk guru agar pembelajaran tersebut tetap dapat berjalan dan tetap bermakna. Pembelajaran daring yang familiar di antara masyarakat adalah pembelajaran yang berbasis media WhatsApp, di mana hampir semua orang menggunakan WhatsApp dan dapat mengoperasikannya. Selanjutnya, selain mengenai pembelajaran daring, juga terdapat faktor rendahnya hasil belajar IPA. Pada dasarnya, pembelajaran IPA dapat memberikan peran dan pengalaman terhadap siswa, sehingga siswalah yang menjadi pusat utama dan guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran yang akhirnya akan membuat hasil belajar menjadi lebih maksimal. Pada kenyataannya, di lapangan pembelajaran IPA masih menunjukkan hasil belajar yang rendah. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dari guru kelas 5 di kelas 5 pada beberapa sekolah. Penyebab dari rendahnya hasil belajar IPA yaitu karena pembelajaran masih menggunakan model ceramah, di mana siswa mendapat informasi dari apa yang disampaikan oleh guru saat belajar. Selanjutnya, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model pembelajaran discovery learning. Model discovery learning merupakan model pembelajaran yang berpusat kepada siswa, sehingga menekankan siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Dalam hal ini, guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Dengan model pembelajaran daring, siswa dapat menggali pengalaman belajar dengan menemukan informasi-informasi dalam pembelajaran baik secara individu maupun secara kelompok. Dalam model pembelajaran discovery learning, siswa dituntut harus aktif dan responsif sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Selanjutnya ada tujuan dari pembelajaran.
Tujuan dari pembelajaran ini adalah satu, untuk mengetahui bagaimana skenario serta implementasi pembelajaran daring dengan menggunakan model discovery learning pada materi IPA pada siswa kelas 5. Kedua, respon siswa terhadap pembelajaran yang menggunakan model discovery learning. Ketiga, kesulitan-kesulitan yang dialami siswa saat pembelajaran daring. Dan yang keempat, kendala-kendala yang dihadapi guru saat pembelajaran daring. Selanjutnya, pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif menurut Anggito dan Setiawan 2018. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi, di mana penelitian adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara survosif dan snowball. Teknik pengumpulan data dengan triangulasi atau disebut gabungan analisis data bersifat induktif dan kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas 5 Lokasari 2 dengan jumlah 30 orang. Pada penelitian juga menggunakan beberapa instrumen, yaitu soal tes. Soal tes diberikan setiap pembelajaran selesai dilaksanakan. Soal tes diberikan untuk melihat tingkat kesulitan yang dimana siswa saat pembelajaran apakah menunjukkan hasil baik atau kurang. 2. Angket respon siswa. Angket ini digunakan untuk menilai atau mengetahui beberapa besar respon siswa terhadap pembelajaran daring yang dilaksanakan, apakah memberikan efek yang positif atau negatif. Dan yang ketiga, lembar observasi siswa dan observasi guru. Lembar observasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh atau seberapa efektif pengaruh dari model pembelajaran dilakukan selama pembelajaran daring. Dan yang keempat, ada wawancara guru dan siswa. Wawancara dilakukan agar penelitian mendapatkan informasi tentang kendala yang dialami saat pembelajaran daring dan hal apa saja yang perlu ditambahkan atau dievaluasi dalam pembelajaran daring. Nah, selanjutnya berikutnya adalah tentang langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran menggunakan model discovery learning. Yang pertama, pemberian stimulus atau pemberian rangsangan terhadap siswa agar siswa dapat ikut aktif dan respon selama pembelajaran. Dan yang kedua, identifikasi masalah pemberian suatu masalah yang akhirnya akan siswa teliti baik individu maupun kelompok. Yang ketiga, mengumpulkan data. Proses pengumpulan informasi-informasi tentang informasi penting yang didapat saat pembelajaran. Dan yang keempat, pengolahan data atau setelah selesai mengumpulkan banyak informasi, maka data tersebut akan diolah untuk kemudian didiskusikan bersama teman-temannya. Dan yang kelima, pembuktian atau proses pencarian fakta-fakta yang terdapat pada pembelajaran dan memberikan solusi terhadap suatu pembelajaran. Yang keenam, menarik kesimpulan, menyimpulkan suatu materi akhir hasil dari pembelajaran proses sebelumnya. Nah, selanjutnya ada 3 hasil yang didapat pada penelitian ini, yaitu hasil observasi siswa, hasil observasi guru, dan hasil respon siswa. Hasil observasi siswa didapat ada 3 pertemuan dengan skor yang berbeda. Pada pertemuan pertama, skor hasil observasi menunjukkan angka 68,3%, yang berarti masih dalam deskripsi baik.
pada pertemuan kedua mengalami peningkatan menjadi 71,1 yang berarti masih dalam deskripsi baik, tetapi mengalami peningkatan sekitar 3 angka dari sebelumnya. Dan pada pertemuan ketiga pada hasil observasi pun mengalami peningkatan sekitar 6 angka, yaitu 78,6 dengan deskripsi baik. Kedua, hasil observasi guru. Observasi guru juga dilaksanakan sesuai dengan banyaknya pertemuan, yaitu 3 pada pertemuan skor pertama. Pertemuan pertama skor observasi guru yaitu 85,2 yang menunjukkan deskripsi sangat baik. Pada pertemuan kedua mengalami peningkatan sekitar 1,7 dari skor sebelumnya, yaitu menjadi 86,93 yang menunjukkan deskripsi baik. Selanjutnya pada pertemuan ketiga juga mengalami peningkatan sekitar 2 skor, yaitu menjadi 88,75 yang menunjukkan deskripsi sangat baik. Dari ketiga hasil observasi ini menunjukkan adanya peningkatan skor pada setiap pelaksanaan observasi tersebut pada pelaksanaan pada setiap pelaksanaan observasi tersebut. Dan ketiga, hasil respon siswa pada angket respon siswa terdapat 6 indikator yang dinilai. Yang pertama, minat siswa. Pada minat siswa ada 80,15% anak menunjukkan respon yang positif. Yang kedua, keaktifan mengerjakan tugas. 78,06% siswa melaksanakan dan mengerjakan tugas. Hal ini pun menunjukkan respon yang positif. Yang ketiga, keingintahuan. 90,81% siswa menunjukkan sikap keingintahuan terhadap suatu pembelajaran yang dilaksanakan. Yang keempat, 87,80% siswa menunjukkan sikap perhatian saat pembelajaran. Dan yang keempat, motivasi. Dengan pembelajaran, model tersebut memberikan suntikan semangat kepada siswa sehingga 89,71% memiliki motivasi yang baik saat pembelajaran dilakukan. Dan yang kelima, pengaruh dengan model pembelajaran tersebut. Pembelajaran memberikan pengaruh yang signifikan dan baik terhadap pembelajaran, yaitu sebesar 97,46%. Yang terakhir, nilai rata-rata hasil tes. Nah, pada pertemuan pertama menunjukkan rata-rata 9,13. Pada pertemuan pertama masih ada beberapa siswa yang kurang memahami isi dari arah pertanyaan pada soal. Pada pertemuan kedua mengalami peningkatan sekitar 2 skor, yaitu menjadi 11,03, yaitu hal ini menunjukkan adanya peningkatan siswa dalam memahami maksud dari pertanyaan. Yang terakhir, pada pertemuan ketiga dengan skor 14,93 yang mengalami peningkatan 3,9 dari skor sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh dari penerapan model pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar. Kesimpulan yang saya dapat adalah 1. Skenario dan implementasi pembelajaran daring IPA melalui discovery learning menunjukkan keaktifan siswa meningkat. Dan yang kedua, respon siswa dalam pembelajaran daring IPA menunjukkan presentase dengan deskripsi sangat baik. Yang ketiga, kesulitan yang dialami dalam pembelajaran daring IPA melalui metode discovery learning adalah pada saat lingkungan belajar. Dan yang terakhir, keempat, kendala yang dihadapi guru dalam pembelajaran daring IPA melalui discovery learning terdapat pada kurangnya sarana pendukung. Sekian pemaparan hasil deskripsi saya. Terima kasih. Mohon maaf
apabila masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.